it's just me. Nice. Do yourself. Halo teman-teman, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan akhir cerita dari serial animasi Kubu Panda The Dragon Knight Season 2 part 3-nya. Untuk yang belum nonton part 1 dan 2-nya, kalian bisa klik link di deskripsi ya. Dan buat yang sudah penasaran, silakan siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Part akhir ini dimulai saat Juma yang terbang tak terkendali akibat helm sakti itu. Dan dia sangat menyukai senjata sakti itu lalu belajar mengendalikannya. Beralih ke Po dan yang lainnya. Mereka semua sedang membuat kalajengking yang dicat dengan karet supaya dapat menahan serangan Zuma. Warga Pel-Pel dan Akena kini telah bergabung untuk membantu Po merebut senjata sakti itu dari Zuma. Dan mereka bahkan punya Master Mastodon yang dapat terhubung dengan senjata sakti. I made the storm wheels to amplify my own. Connect with the elements to harness their power. Sementara Blade kini masih mencari keberadaan Peruka dan Klaus. Lalu terlihat Peruka yang sendiri karena Klaus sedang mencari ramuan untuk Peruka yang terluka. Lalu Blade tiba-tiba diserang oleh Klaus dari belakang dan pedang dia tertancap di sana. Lalu dia pun lebih memilih bersembunyi. Di saat waktu yang tepat, Blade berlari mengambil pedangnya lagi, lalu mulai bertarung melawan mereka. Di sisi lain, Master Mastodon sedang mencoba mengembalikan kekuatannya untuk terhubung ke senjata sakti Storm Wheels. Lalu Po meminta untuk diajarinya. Namun dia berkata tak bisa karena butuh waktu 1000 tahun untuk mempelajarinya. Lalu Po memaksanya dan mengajaknya bertarung bahwa Po juga siap bertarung dengan Zuma. Po sedikit kesulitan melawan Master Mastodon karena dia sudah dapat mengendalikan petir. Lalu Po mengeluarkan jurusnya dan menendang Master Mastodon hingga dia keluar dari badan Mr. Pink. Kembali lagi ke Blade yang kini mengancam Peruka dengan akan membunuh Klaus. Itu dilakukannya supaya Peruka dapat merasakan kehilangan seperti dirinya. Namun tak disangka Peruka malah kabur tak mempedulikan Klaus. Lalu Blade pun melepaskan dia dan memberitahunya bahwa yang dia lakukan bersama Peruka itu sesuatu perkara yang salah. Kemudian Blade pun meninggalkannya. Di sisi lain, Juma terus-terusan menguji kekuatan senjatanya. Sementara pasukan Po akan menyerangnya esok saat matahari terbit. Di sana Po melihat Blade kembali dan merasa lega karena tak membunuh Peruka ataupun Klaus. I let them run. What happened? Are you okay? Lalu Po menjelaskan rencana mereka dan memberitahu Blade bahwa Master Mastodon bisa mengendalikan petir untuk merebut senjata. Kemudian tiba-tiba dia kerasukan arwah Master Mastodon. Kemudian di alam bawah sadarnya, Po bertemu dengan Master Mastodon dan dia melarang Po untuk tak menghalangi Master ketika bertarung dengan Zuma. Po hanya diberi sup mie yang jika diamati dia bisa melihat dunia luar. Fine. The whip. How many times must I tell you no? Mystical supervision. Lalu kini mereka akan menyerang Zuma dipimpin oleh Master Mastodon. Di sana bahkan Rukmini tak diperbolehkan menggunakan cambuk api saktinya. Karena jika terjadi bentrokan antara senjata maka kota itu akan hancur beserta penduduknya. Zuma Balam, we are under attack. What? Ready?
Advance! Pax, take care of them, would ya? Kini mereka sudah berhadapan dengan pasukan Zuma. Namun Zuma malah pergi dari sana. Lalu mereka pun bertarung sengit. Master Mastodon mengalahkan pasukan Zuma dengan sangat mudah dengan petirnya. Lalu mereka menuju keberadaan Zuma. Zuma muncul dengan memakai ketiga senjata. Dia menyerang pasukan kalajengking, namun dia terkejut karena serangan dia tak berefek apapun karena kalajengking dilapisi karet. Kemudian Master Mastodon bertarung sengit dengan Zuma. Ready yourself! Namun dia malah kalah karena kekuatannya tak sebanding dengan Zuma. Lalu para warga Tikel ketakutan melihat Zuma karena dia seolah menjadi monster. Kemudian dia mengangkat piramida untuk menghabisi semua orang supaya tak ada yang memiliki senjata sakti itu selain dirinya. Now jump. Kemudian Master Mastodon kembali ke alam bawah sadar Po. Di sana Po terkejut karena Master berada di sampingnya, sementara Zuma akan menghancurkan kota. Dia menyerah dengan semua itu karena pasti akan kalah dari Zuma. Lalu Po memberikan mangkuk mie padanya dan dia kembali ke badannya. Lalu akan bertarung melawan Zuma bersama teman-temannya. Po kini berebut Storm Wheels dengan Zuma. Mereka melayang di udara dan mencoba menyuruh Zuma untuk menghentikan semua itu karena sebenarnya dia adalah seorang pelindung. Tapi Zuma malah semakin melawan Po, lalu tangan Po terlepas dari Storm Wheels. Po yang terjatuh dipukul oleh Zuma dengan kekuatan sarung tangan Wugao, hingga dia kembali ke alam bawah sadar dan menyadari bahwa dirinya baru saja mati. Die? Di luar sana, ayahnya serta teman-temannya menangis sedih melihat keadaan Po. Lalu Blade kembali menyerang Zuma dan membuat Storm Wheels tertancap di dinding. Semua pada berjuang mengalahkan Zuma. Kembali ke alam bawah sadar Po. Di sana muncul lubang hitam yang akan menyekap jiwa yang dikalahkan senjata Tianshang. Namun senjata itu hanya butuh 1 jiwa, sementara di tubuh Po ada 2 jiwa. Lalu Master Mastodon mengorbankan dirinya yang akan terjebak di senjata Storm Wheels. Mastodon. World. But now I see your... Dia berpesan untuk mengalahkan Zuma lalu menghancurkan semua senjata supaya dia bisa beristirahat dengan tenang. Kembali ke pertarungan, Blade kini terpojok dan akan mendapatkan pukulan dari sarung tangan Wugao seperti Po tadi. Namun tiba-tiba Po kembali dan menyerang Zuma dengan jurus kungfunya. Sehingga akibat serangannya helm yang dipakai Zuma terlepas dan mengakibatkan piramid itu jatuh. Lalu Po berusaha mengambil Storm Wheels yang tertancap dibantu oleh Blade. Setelah berhasil, dia menggunakan kekuatan Storm Wheels untuk merebut semua senjata dari Zuma juga Rukmini. Dan dia berhasil menjatuhkan piramid dengan perlahan. Semua yang melihat Po merasa kagum. Namun akhirnya dia malah terjatuh karena tak bisa mengendalikan kekuatan helmnya. Dia berkata bahwa ini adalah terakhir kalinya dia menggunakan senjata itu. Lalu Blade memeluk Po dan tak percaya bahwa dia selamat dan berhasil. Lalu Po berkata bahwa Storm Wheels membutuhkan 1 jiwa dan Master Mastodon kini berada di dalamnya. Semua warga pun bersorak untuk keberhasilan Po dan teman-temannya. Setelah Zuma ditangkap, mereka memilih Pel-Pel untuk menjadi pemimpin mereka. Lalu kini Po dan yang lainnya akan berlayar ke Inggris untuk menghancurkan senjata itu seperti yang dilakukan Alfie. Kemudian Blade mengajak Akna untuk ikut ke Inggris dan dia memberikan sebuah tempat anti hancur untuk menyimpan semua senjata selama perjalanan ke Inggris. We'll take it from here,
Master Mastodon. Namun di sisi lain, ada musuh yang sama-sama sedang berlayar, yaitu Ratu Bajak Laut Porozan dan Kulin juga Wemin yang mencari mereka. The England on a mission to destroy the legendary Chang Shang weapons. I know, Belly. But what can I do about it? There's no more food. But who's ready for... Kemudian di tengah perjalanan, Mr. Pink melihat bulan yang menjadi pertanda bahwa malam itu adalah malam pergantian tahun baru Imlek. Lalu Po bercerita tentang kisah masa lalu pada zaman kuno saat malam tahun baru monster selalu menyerang kota. Dan seorang panda pemburu datang ke desa kecil, lalu dia mampir untuk mengisi perutnya yang terus berbunyi. Belum selesai makan, pemilik kedai itu menyuruhnya pergi karena kedainya akan tutup. Well, enough of medicine. Here's the check. I have to close. Famed and exceedingly lucky hunter. But it's written. Kemudian terjadi getaran yang diakibatkan oleh monster naga yang menyerang desa. Dan ternyata desa itu mempunyai pemburu yaitu beruang. Namun dia kalah dalam pertarungannya. Melihat matahari terbit, monster naga pun pergi dan memberitahu beruang bahwa dia akan kembali esok malam. Come back here, fight me, monster! Your services are not needed. Kini sebagian desa sudah hancur karena ulah monster naga. Kemudian sore harinya menjelang malam, Panda menemui beruang untuk menawarkan dirinya membantu mengalahkan monster naga. Wait, no, it's just me. Which you're welcome to wear. I even have a matching tail. Jealous. But you really don't have to be. Namun beruang tak mau dibantu dan menyuruhnya untuk pergi saja. Ketika mereka berdebat, monster naga datang dan menyerang mereka. Lebih tepatnya menyerang Panda. Kini dia dikejar-kejar. Bahkan sempat bersembunyi di kedai pangsit lalu membantu pemilik kedai yang tertimpa pangsit. Thank you. Kemudian monster menemukan dia dan kembali berlari. Kini dia terpojok dan tak bisa melawan. Tapi tiba-tiba kepala kostum barongsainya terjatuh dan mengeluarkan petasan. Monster naga ketakutan melihat petasan tersebut. Dan beruang yang hampir saja menyerang dengan pedangnya malah meleset karena monster tak diam akibat ketakutan petasan. Lalu tak terasa matahari sudah mulai terbit dan monster pergi untuk kembali lagi nanti malam. Para warga semakin sedih karena desanya hancur berantakan. Bahkan gudang hasil panen mereka terbakar. Lalu para warga mengusir kedua pemburu ini yang dicap pembawa sial. Lalu ketika akan pergi, beruang bercerita bahwa dulunya ia seorang yang pemalu dan penakut. Hingga suatu waktu monster naga menyerang dia. Tapi kakaknya yang seorang pemburu asli mengalihkan perhatian monster lalu menyuruhnya pergi dan kakaknya akan menyusul. Tapi sampai saat ini kakaknya tak kunjung kembali. Dia tak bisa menyelamatkan kakaknya, bahkan tak bisa menyelamatkan desa itu. I hope you find the luck you've been searching for. Kemudian dia pun meninggalkan Panda. Kini Panda menemui pemilik kedai bersama warga lain yang sedang mengungsi. Setelah mereka makan bersama, burung hijau menyalakan petasan. Lalu Panda teringat saat monster naga yang ketakutan petasan. To pull it off. Dan kini dia mempunyai ide untuk menyelamatkan desa mereka dan menghentikan monster naga. Dia memberi sebuah nasihat pada semua warga bahwa mereka harus bersatu untuk desanya. Bahkan dia menyebut beruang adalah pemburu yang hebat karena dia bisa bertahan melindungi desa mereka dari monster naga. Kini beruang kembali dan ikut serta dengan ide Panda. Mereka bekerja sama dengan warga lain untuk memasang petasan dan lampion merah di berbagai sudut desa. Dan mereka menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat. For me? Well, I'll take care of it. Ketika malam tiba, monster datang dan terkejut melihat desa penuh dengan warna merah dan juga petasan. Monster naga ketakutan dan terpojok di lapangan. Namun penyerangan terakhir mereka gagal karena roket petasan tak menyala.
Monster naga pun mulai menyerang balik mereka. Kini beruang dikejar-kejar monster, bahkan dia malah terjatuh dan ditangkap oleh monster itu. Tapi para warga bekerja sama mengikat monster dan beruang pun selamat. Dia kembali dengan panda yang memakai kostum barongsai. Monster naga pun mulai ketakutan lagi. Dan para warga terus menyerang monster dengan petasan. Monster semakin ketakutan hingga pada akhirnya panda yang akan melakukan penyerangan terakhir malah terjatuh dan keluar dari kostum. Dan monster pun memukul dia hingga dia terpental ke sebuah roket petasan yang berhasil menyala. Did it! What are you doing there? Oh, wait. Doing there? Oh, wait. What? Monster pun ketakutan dengan kembang api yang meledak di mana-mana. Dia pergi meninggalkan desa dan para warga berhasil mengalahkan monster dibantu para pemburu. Kemudian mereka berpesta dan itu adalah suatu kemujuran mereka di tahun baru ini. What do you wish for? Kembali ke Po yang baru saja selesai bercerita. Akna membuat lampion dan mereka membuat sebuah permintaan supaya tahun baru ini dan tahun-tahun selanjutnya mereka selalu mendapatkan kemujuran. Kemudian kapal mereka berlayar ke Bali setelah Po bercerita kisah yang sangat epik. I think our luck is turning around. Nah, itu dia akhir dari cerita Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 2. Menurut saya akan ada season ketiganya ya, soalnya belum jelas apa tujuan Ratu Bajak Laut Frozen yang mengincar Mr. Pink. Semoga saja ada season ketiganya dan segera hadir untuk kita semua. Sampai jumpa di konten selanjutnya.